kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu sudah menghadiri acara kegiatan ini. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan diseminasi hari ini, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Membalong. Kepada Bapak Nasir Sarjana Pendidikan, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita berikan hadiratnya. Hari ini kita bisa bertemu lagi di ruang pertemuan SMA Negeri 1 Membalong dalam keadaan sehat. Di pertemuan kali ini adalah suatu hal yang membanggakan untuk kita semua, karena TGP SMA Negeri 1 Membalong terus bersemangat untuk melaksanakan kegiatan. Hari ini merupakan kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan bentuk aksi nyata dari pelaksanaan program TGP. Bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan kegiatan, kami berharap ya semua kegiatan yang dilaksanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan untuk para peserta Bapak Ibu guru, kami harapkan bisa mencermati informasi yang diperoleh hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa menerapkan, mengimplementasikan budaya positif dalam kegiatan kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Membalong. Bapak Ibu sekalian, kami berharap juga untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya atau untuk program TGP selanjutnya, Bapak Ibu bisa, kalau pun masih ada, nanti silakan untuk bergabung lagi di TGP yang akan selanjutnya. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif TGP SMA Negeri 1 Membalong secara resmi kami nyatakan dibuka. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Membalong yang sudah memberikan sambutannya. Baiklah, kita lanjutkan acara kita selanjutnya, yaitu kita akan menampilkan tentang aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan 10 tentang diseminasi budaya positif. Sebelum masing-masing calon guru penggeraknya mempresentasikan hasil aksi nyatanya, saya perkenalkan terlebih dahulu angkatannya, yaitu saya sendiri, yaitu Fitriyanti Sarjana Pendidikan dari mata pelajaran matematika. Kemudian Ibu Ardila Sari Sarjana Pendidikan dari mata pelajaran matematika. Kemudian dilanjutkan dengan Bu Selvi Tipani Sarjana Pendidikan dari mata pelajaran bahasa Inggris, dan Ibu Eka Fitriana Sarjana Pendidikan dari mata pelajaran PKWU. Baiklah Bapak Ibu, sekarang sebelum kita mulai kegiatan presentasi diseminasi budaya positif, kita buat terlebih dahulu ya keyakinan kelas kita hari ini. Bisa kita sama-sama sepakatin. Setuju Bapak Ibu? Ayo suaranya mana? Setuju? Setuju.
Bapak Ibu untuk kegiatan kita hari ini. Silakan. Ya, Bu Retno. Nah, kesepakatan kelas. Misalnya selama di kelas itu kali nggak boleh ngapain, harus apa gitu. Tidak boleh makan dan minum. boleh. Makan dan minum yang sudah disediakan gitu. Menghormati peserta apa desain saling menghormati. Mungkin kalau mau angkat telepon misalnya bisa izin keluar. Izin bila ada keperluan dan kembali lagi gitu maksudnya. Kembali lagi. Ya, sepakat ini ya. Saling menghormati. Dua, HP di silent. Izin bila ini. Ada lagi Bapak Ibu? Boleh. Ya, ada itu izin ketika ingin keluar atau dari ruangan. Jadi jangan kembali lagi ya Bapak Ibu. Sudah cukup? Aktif dalam kegiatan presentasi ya. Ya betul. Nah, ya. Oke Bapak Ibu, bisa kita sepakati ya kesepakatan kelas yang sudah kita buat, yaitu yang pertama saling menghormati. Setuju? Setuju. Lalu yang kedua, HP di silent. Setuju? Setuju. Lalu yang ketiga, izin jika ingin keluar dari ruangan. Gimana? Setuju? Setuju ya? Lalu yang keempat, aktif dalam kegiatan diseminasi. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Baiklah, untuk keyakinan kelas ini kita tepuk tangan untuk mengesahkannya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Baiklah, untuk kegiatan kita selanjutnya kita langsung masuk kegiatan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan aksi nyata pengibasan penerapan budaya positif saya. Perkenalkan, nama saya Adi Lasari, saya CGP Angkatan 10. Pada hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya. Pertama-tama sebelum kita memulai, saya ingin ibu-ibu menyampaikan satu kata untuk hari ini itu apa yang kalian rasakan. Oke, saya akan mulai dari sebelah sini dulu. Satu kata untuk hari ini apa? Good. Kamu ngantuk. Ngantuk, minum kopi dulu ya. Ibu, satu kata untuk hari ini. Semangat. Luar biasa. Itu dua kata ya. Mantap. Mantap. Hebat. Hebat. Oke. Sekarang yang ada di belakang. Kencang. Oke. Sip. Kalau ibu Bu, apa? Menyenangkan. Ibu yang terakhir. Oke, sepertinya agak lemas gitu semuanya. Apa karena sudah siang jadi situasinya makin melemah gitu ya? Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan konsep inti budaya positif, yaitu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru.
ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Baiklah, untuk yang pertama yang akan saya sampaikan itu adalah mengenai pembelajaran paradigma baru. Nah, bisa diperhatikan di sini pembelajaran paradigma baru. Sekarang ini kita menganut kurikulum merdeka di mana kita dituntut untuk menghasilkan anak berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini pembelajaran paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan, di mana tahap perkembangannya itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu sendiri terdiri dari 6 unsur. Oke, sekarang saya akan menyampaikan miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol itu sendiri dijabarkan oleh Dr. William Glasser. Di sini ada 4 ilusi. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid itu adalah sebenarnya siswa itu berhak memiliki pilihan itu sendiri. Jadi guru tidak bisa sepenuhnya mengatur apa pilihan dari murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, di sini ilusinya itu bersifat positif, di mana suatu bujukan dari guru itu bersifat positif untuk melakukan bentuk-bentuk kontrol dari murid. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, terkadang kita juga membutuhkan bahwa kita membuat anak merasa bersalah supaya mereka berpikir apa yang sudah mereka lakukan itu sudah baik apa belum. Kemudian yang keempat, orang dewasa berhak memaksa. Sebenarnya konsepnya bukan memaksa yang bagaimana, hanya kita tadi memberikan pilihan kepada anak bagaimana cara mereka dalam mengambil keputusannya. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini menurut Stephen R. Covey ini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Nah, namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, jadi konsep dasarnya itu adalah kalau kita ingin menjadi lebih baik, bahwa pemulaannya itu harus mulai dari diri kita sendiri. Oke, sekarang stimulus respon dan teori kontrol. Nah, di sini adalah bentuk paradigmanya dari Dr. William, di mana realitas kebutuhan kita sama, sedangkan pada teori kontrol kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tetapi pada teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini ada beberapa hal, ada banyak. Kalau pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi kalau pada teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, misalnya dalam suatu tugas, ada terkadang kita bisa mengontrol atau tidak mengontrol orang lain, tetapi posisi mengontrol itu ada pada diri kita. Kita maukah dikontrol orang lain atau tidak? Nah, sekarang baiklah, disiplin positif. Makna kata disiplin, kalau terbayang dari diri kita bahwa disiplin itu baiknya muncul dari diri kita atau dari orang lain? Dari diri sendiri, karena disiplin itu adalah bentuk lain dari tanggung jawab kita terhadap apa yang ingin kita lakukan. Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Kemudian di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa timbangan penghargaan atau reward, ancaman dan hukuman. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, disiplin positif ini penting
penting atau tidak harus kita miliki? Nah, kenapa disiplin positif itu penting harus ada pada diri kita? Kenapa? Saya ingin bertanya kepada Ibu Lilia. Kenapa disiplin positif itu harus kita butuhkan? Untuk memacu peserta didik dengan melihat hal-hal yang lebih baik. Kalau disiplin positif pada diri kita sendiri bagaimana? Untuk diri kita. Memacu kita agar berbuat lebih baik sesuai halnya. Oke, bisa. Oke. Nah, jadi disiplin positif itu gunanya adalah untuk kita bagaimana ke lingkungan itu menghasilkan sesuatu yang berbudaya positif. Jadi kalau dari diri kita sendiri saja sudah bersikap positif, maka hasilnya pun akan menghasilkan hal-hal yang positif. Oke. Oke, nah sekarang nilai-nilai kebajikan. Oke. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang dianggap baik dan penting oleh semua orang di seluruh dunia, terlepas dari latar belakang budaya, agama, suku, bangsa. Nah, sekarang bisa diperhatikan di sini. Contoh-contoh nilai kebajikan universal adalah kejujuran, rasa hormat, tanggung jawab, keadilan, dan kebaikan hati. Nah, di sini jadi nilai kebajikan itu sebenarnya ada 6, tapi saya hanya menampilkan 3 saja, yaitu yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, kemudian Ibu Primary Years Program, kemudian yang ketiga adalah keterampilan hidup. Nah, jadi masih ada 3 lagi, cuma saya tampilkan 3 saja. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang penting. Di sini yang pentingnya ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah integritas, keadilan, empati, tanggung jawab, keberanian, dan juga kolaborasi. Nah, sekarang kalau misalnya di antara nilai kebajikan ini salah satunya tidak ada, seperti misalnya kolaborasi, apakah kalian akan menjalani lingkungan sekolah itu dengan hal-hal yang bersifat positif jika kalian tidak melaksanakan kolaborasi antar guru? Saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana jika Anda tidak memiliki kolaborasi di sekolah? Susah ya, karena lebih ke nanti jadi individu masing-masing, jadi tidak ada kerjasama, tidak ada interaksi antara individu ke individu yang lain seperti itu, jadi susah ya. Benar sekali, saya sependapat dengan Bu Retno bahwa kolaborasi itu adalah suatu tindakan yang harus kita punya, harus kita laksanakan, karena kita di sekolah ini hidup bermasyarakat. Jadi segala sesuatunya juga kita penting harus berkolaborasi, baik itu dengan kepala sekolah, rekan sejawat, begitu juga dengan orang tua murid. Jadi itu semua harus terlaksana. Nah, manfaat pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini untuk sekolahnya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang adil, aman, dan nyaman bagi semua pihak. Kemudian yang kedua, meningkatkan kepercayaan dan rasa hormat di antara warga sekolah. Nah, artinya tidak akan ada kesenjangan. Jadi kita baik yang tidak ada istilah namanya antara junior dan senior. Kita semuanya sama-sama meningkatkan kepercayaan dan rasa hormat antar warga di sekolah. Kemudian yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan karakter dan kepemimpinan mereka sendiri. Yang keempat, membangun budaya belajar yang positif dan berorientasi pada kemajuan. Nah, sekarang materi yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan,
untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Nah, kalau biasanya, kalau kita tahu dari dulunya kita belajar, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Dulunya kita tahu itu adalah kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, sekarang primer, sekunder itu letaknya sudah seimbang. Nah, di sini 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam choice theory itu ada 5. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan 5, penguasaan. Nah, jadi seluruh tindakan manusia ini memiliki tujuan. Tujuannya itu adalah semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, sekarang dari 5 ini, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, untuk bertahan hidup itu adalah seperti yang kita ketahui primer sama sekunder. Nah, sekarang makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang rasa diterima itu rasa sama, diperdulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga itu penguasaan. Penguasaan itu adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan juga didengar. Nah, kebebasan. Kebebasan itu artinya mandiri, memiliki pilihan. Kemudian kesenangan itu adalah bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Menurut Bapak Ibu, di sini yang kebutuhan dasar yang bersifat paling positif itu apa? Yang sifatnya paling positif dari kelima hal ini. 1 2 atau 3, 4, 5? 1 saja, yaitu bertahan hidup. Karena kita manusia itu harus hidup dulu biar kebutuhan lainnya itu bisa terpenuhi. Nah, kalau kelihatan di sini yang bersifatnya paling negatif atau termasuk kategori negatif itu yang mana? Penguasaan. Karena di sini dia harga diri, keinginan untuk dianggap. Nah, kalau logikanya seperti ini, kalau kita ingin dianggap orang lain, berarti kita juga harus bersikap menghargai orang lain. Nah, jangan merasa ingin dihormati sedangkan dirinya sendiri tidak bisa menghormati orang lain. Oke, nah sekarang perhatikan di sini. Di sini ada pertanyaan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Ati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Kemudian, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Oke, saya akan bertanya. Sudah bisa dicerna Bapak Ibu? Ceritanya bahwa si Doni ini suka meminta bekal makan siang dengan paksa punya teman-temannya. Nah, menurut Bapak Ibu, apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ayo silakan Bu, apa kira-kiranya alasan dia? Penyebabnya mungkin untuk mencari perhatian dari temannya. bisa mencari perhatian dari temannya. Oke, bisa Bu. Kalau menurut Bu Fitri apa? Ingin menjadi dikenal orang. Jadi ingin tahu sifatnya. Kalau kamu ingin ini harus nurut dulu. Nurut sama si Doninya itu maksudnya ya. Oke. Nah, si Doni ini punya
banyak kemungkinan kenapa dia bisa melakukan hal tersebut. Adakah lagi kemungkinan lainnya kenapa Doni melakukan hal tersebut? Apa? Oke, mungkin dia memang butuh makan, mungkin bisa juga. Oh, pengen berpuasa, bisa. Berarti kalian semua di kelas ini harus nunduk sama saya, gitu, kasih makanan kalian semua ke saya gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari tadi ini, dari kebutuhan tadi, kalau dia pada bertahan hidup, Doni melakukannya karena ia lapar. Tadi dia butuh makan karena dia lapar. Nah, dan bisa jadi orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, makanya dia minta-minta sama temannya ambil bekal kawan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, alasannya adalah karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi si anak ini butuh perhatian. Kemudian penguasaan. Nah, apabila jawaban dari penguasaan berarti dia merasa hebat. Tadi yang seperti Pak Ade bilang, dia ingin berkuasa. Nah, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Jadi apa saja yang dia minta harus ada terpenuhi. Kemudian yang kebebasan. Nah, bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, jadi dia berusaha memenuhinya dengan cara mencari kebebasan untuk mengambil makanan temannya. Kemudian yang terakhir, kesenangan. Yang melakukannya karena iseng saja dan dia senang melihat ekspresi teman-temannya yang merasa tidak suka dengan dirinya melakukan hal seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi perilaku manusia itu ada dua, yaitu ekstrinsik dan juga intrinsik. Di sini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, menurut Bapak Ibu, motivasi itu baiknya hanya satu saja, intrinsik atau ekstrinsik, atau malahan motivasi kedua-duanya itu harus kita punya. Dua-duanya. Nah, jadi motivasi yang baik itu memang intrinsik, yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, tapi terkadang kita butuh motivasi dari luar. Jadi kayak, aduh aku kurang apa, kurang ini. Mungkin jadi dari semangat orang lain itu membuat kita menjadi lebih termotivasi. Nah, untuk motivasi ekstrinsik itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Satu lagi, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, imbalan atau penghargaan dari orang lain itu sifatnya baik atau tidakkah? Seperti reward seperti itu. Tapi rewardnya itu misal si anak dia biasa dapat nilai tinggi, kemudian kita kasih reward dia, kita kasih coklat atau apa itu, makanan. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau imbalan reward seperti itu apakah baik atau tidak? Baik-baik saja. Itu bentuk apresiasi, benar sekali. Kalau kita mikir seperti itu emang iya. Nah, tapi terkadang imbalan reward itu jadinya kalau pas waktu kita nggak ngasih barang atau sesuatu seperti itu, si anak malah termotivasinya karena dia mendapatkan coklatnya. Jadi tidak ada rasa percaya diri dia memang bisa melakukannya. Jadi reward itu terkadang ada baiknya dan ada buruknya juga, tergantung gimana kita menanggapi. Nah, kemudian motivasi intrinsik. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan, perhatikan pertanyaan di bawah ini. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Yang pertama, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas dan mendapat surat teguran, yang artinya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman
hukuman. Atau yang kedua, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi, di mana mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda serta lingkungan di sekitar. Nah, saya ingin bertanya kepada Bu Dina. Menurut Bu Dina, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau adakah suatu proses perubahan motivasi antara dua motivasi? Insya Allah nomor 3. Nomor 3 yaitu Ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, guru-guru serta lingkungan, karena percaya tindakan saya sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan. Terima kasih Bu Dina. Nah, semoga kita semua guru-guru di sini tidak ada unsur apapun dalam melakukan hal yang untuk menjadi kita lebih baik, di mana semoga kita selalu menjadi pembelajar sepanjang hayat dan menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab atas tugas-tugas kita sebagai seorang guru. Nah, sekarang ini 5 posisi kontrol guru, yaitu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, kita terbiasanya menggunakan posisi kontrol guru kita adanya di mana? Nah, kalau kita biasanya refleksnya itu adalah jika anak-anak berbuat salah itu adalah memberikan hukuman. Jadi kita berlaku sebagai penghukum. Nah, menurut Bapak, misalkan di satu posisi kita melaksanakan beberapa kontrol guru itu tergabung pada saat itu. Apakah kita hanya sebagai penghukum saja, ataukah sebagai membuat mereka merasa bersalah, atau bagaimana? Dilihat dulu dari permasalahan situasi di situ. Iya, benar sekali Pak Dena. Jadi bisa saja kita melakukan tidak hanya satu posisi kontrol saja. Jadi bisa saja pada saat itu kita tiba-tiba menghukum mereka, kemudian kita melakukan perbuatan membuat mereka merasa bersalah atas tindakan yang sudah mereka lakukan. Nah, jadi di sini ini adalah contoh posisi 5 posisi kontrol guru. Nah, untuk yang hukuman di sini kita lebih menghardik, lebih keras. Jadi omongannya itu tidak memikirkan perasaan si anak murid. Nah, contohnya adalah seperti kita menghukum mereka saat telat masuk kelas, yaitu berdiri di depan kelas selama jam pembelajaran. Sedangkan untuk contoh pembuat merasa bersalah, nah kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan Bapak? Bapak benar-benar kecewa sekali. Nah, jadi kita seakan-akan membuat anak tersebut merasa bersalah dengan tindakan yang sudah mereka lakukan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah bertindak sebagai teman. Nah, di sini bertindak sebagai teman itu artinya kita memposisikan diri sebagai teman. Tapi terkadang jika kita memposisikan sebagai teman, anak-anak itu malah bertindak tidak seperti kepada gurunya, karena mereka sudah merasa dekat dengan gurunya tadi. Nah, contohnya di sini adalah, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, jadi percakapannya itu seperti sedikit bercanda. Nah, kemudian yang pemantau, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konversi? Nah, di sini sudah mendekati ke yang baik. Yang terakhir yaitu adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, sekarang kalau baiknya menurut
Bapak di sini, kita sebagai guru bertindaknya harus ada di posisi mana? Apa tadi? Menghukumkah, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Sebaiknya yang kita lakukan sebagai guru. Tergantung kasusnya. Berarti jika anak itu memang benar-benar sudah melakukan kesalahan yang sudah di ambang batas kenormalan atau kebiasaan, berarti kita harus tetap memberikan mereka suatu hukuman atau konsekuensi karena sudah mereka lakukan. Dan terakhirnya itu nanti kita menghadapi mereka dengan posisi sebagai manajer. Oke, nah sekarang di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Kalau dulunya, apakah Bapak Ibu sudah tahu keyakinan kelas? Atau kita dulunya lebih biasa mendengar dengan istilahnya itu apa? Peraturan. Jadi dulunya kita tahu itu peraturan. Nah, peraturan itu sifatnya lebih terkekang, lebih harus menuntut sesuatu. Nah, kalau sekarang itu adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama antara guru dan juga siswa. Nah, fungsinya itu adalah sebagai seperangkat nilai dan prinsip yang menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, dan kondusif. Kemudian yang kedua, mengajarkan murid untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. 3. Menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid yang dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan meningkatkan disiplin diri murid. Nah, jadi keyakinan kelas itu kita buat berdasarkan kelas apa sih yang mereka mau laksanakan di kelas. Jadi misalnya mereka tidak suka karena teman-teman yang suka mengambil barang sembarangan. Nah, jadi mereka membuat keyakinan bahwa tidak boleh mengambil barang temannya tanpa seizin mereka. Nah, kemudian di sini langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Nah, saya sudah melaksanakan keyakinan kelas di situ. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, guru memberikan penjelasan singkat tentang keyakinan kelas. Jadi kita kasih tahu dulu keyakinan kelas itu apa, bagaimana cara kita membuat dan melaksanakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Baiklah, pada hari ini pertemuannya kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Bisa dilihat di sini, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Kalau dulunya kita kenalnya itu adalah bukan keyakinan kelas, melainkan adalah peraturan kelas yang kita buat selama pembelajaran. Nah, kalau peraturan itu harus kita taati atau tidak? Harus atau tidak? Harus. Nah, dari peraturan itu kita kembangkan menjadi suatu yang namanya keyakinan. Jadi harus kalian tepati. Nanti akan kita rembukan apa itu keyakinan dari setiap orang, kita gabung menjadi satu atau ada beberapa bagian. Nah, sekarang fungsi dan kegunaan dari keyakinan kelas itu adalah: 1. Sebagai seperangkat nilai dan prinsip yang menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, dan kondusif. Kemudian yang kedua, mengajarkan murid untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. 3. Menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid. Yang keempat, membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan meningkatkan disiplin pada murid. Artinya di sini membuat keyakinan kelas itu supaya kalian bisa saling menghargai baik waktu, tugas, menghargai kalian terhadap ibu ataupun sesama teman. Nah, nanti kita akan membuat
9 langkah. Mulai dari berdiskusi, membuat apa itu keyakinan kelas kalian buat. Setelah itu nanti kita akan mencari dari kalian sekarang aktifnya berapa orang? Ada 30 berapa? 29. Nah berarti nanti akan ada 29 pemikiran masing-masing setiap orang. Nanti kita lebih perkecil, misalnya keyakinan kelasnya itu menjadi 4 atau ada 6. Nah setelah itu nanti kalian akan ibu minta untuk membuat bentuk dari keyakinan kelasnya. Nanti akan ada perwakilan kelas untuk membuat seperti pamflet. Nah, setelah itu kalian akan tanda tangan bahwa ibu tanda tangan, kalian tanda tangan, artinya kita menyetujui bahwa keyakinan kelas itu sudah kita sepakati sesuai dengan kalian berjanji dan ibu pun berjanji di situ. Nah, barulah nanti kita tempelkan hasilnya. Pahamkah? Misal, ada yang kebayang bagaimana maksudnya keyakinan kelas itu? Misalnya di sini kalian tulis nanti, selama belajar tidak boleh berisik, jangan mengganggu teman yang sedang belajar. Nah seperti itu maksudnya. Jadi nanti masing-masing per orang tulis apa impian kalian selama kalian belajar di kelas itu. Kalian mau lingkungan yang seperti apa? Tidak boleh mencontekkan temannya, tidak suka sampah yang berantakan seperti itu di kelas. Jadi masing-masing buat. Paham nggak? Oke. Kemudian yang kedua, kita diskusi antara guru dan murid. Bagaimana kita membuat suatu keyakinan kelas. Kemudian masing-masing murid menuliskan kelas impian mereka pada sticky notes. Nah sekarang ibu bagikan, silakan kalian tulis masing-masing di sticky note ini. Oke? Nah, yang sudah kebagian silakan tulis dulu. Nah, kemudian mereka sudah nulis tadi, ditempelkan sticky note-nya ke papan tulis atau di wadah lainnya. Nah, kemudian guru bersama murid menarik kesimpulan dari ide-ide mereka. Nah, dapat dilihat di sini, ide-ide dari murid itu adalah sangat banyak. Dari setiap kepala pasti memikirkan ide-ide tertentu. Nah, jadi yang dari banyak tadi kita kerucutkan menjadi beberapa keyakinan kelas biar tidak terlalu banyak jadinya. Nah, kemudian guru bersama murid membuat desain keyakinan kelasnya di aplikasi Canva. Nah, ini ada tanda tangan, tidak saya terdokumentasikan, lupa saya masukkannya. Jadi guru dengan murid menandatanganinya supaya sah bahwa apa yang sudah dilaksanakan keyakinan yang dibuat tadi. Nah, kemudian siswa membacakan keyakinan tersebut yang sudah disepakati dan ditandatangani. Nah, inilah hasil keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama-sama dengan anak kelas 10. Nah, dan juga sudah ditandatangani. Nah, kemudian saya membuat umpan balik bagaimana cara mereka telah melaksanakan. Nah, baiklah, sekarang sebelum saya masuk ke sesi akhir segitiga restitusi, saya mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Berdiri saling berhadapan. Misalnya di posisi yang kiri menghadap yang kanan menghadap posisi yang kiri. Mungkin Bu Reni, Bu Herdi sama Bu Dina boleh berada di depan sini. Ya. Sama Ibu juga di depan sini boleh. Berdua. Enggak segitiga.
ya, saling berhadapan kayak wali karpet kan susah kita wali karannya di sini. Di depan Bu. Boleh ke foto pas sana boleh. Nah sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bermain. Sekarang sebutkan satu benda yang ada di sini. Kalian sebagai apa? Misal saya di sini sebagai AC. Nah AC benda. Boleh laptop, boleh atau apa. Nah jadi nanti kita menunjukkan apa, saling menunjukkan biar lebih konsentrasi lagi dan tidak terlalu ngantuk sepertinya ya buka-bukanya. Oke, Bu Herni boleh sebagai apa? Sebagai kipas angin. Kipas angin. Meja. Kursi. Diingat ya siapa saja sebagai benda. Sebagai apa ya? Apa benda? Benda. Oh tas. Tas boleh. Bu Eka? Laptop. Kamu? Lampu. Bu Lili hordeng, Pak Ade? Kursi udah. Siapa tadi kursi? Kemudian Bu Retno. Pas bunga. Yang gampang-gampang aja ya. Pas aja lah begitu, pas. Ibu apa Bu? HP. Ibu? Charger. Oke, kita ulang ya. Saya AC, kipas, meja, kursi, tas, lampu, laptop, terminal, hordeng, vas, HP, sama charger. Nah, sekarang saya akan menunjuk. Misal, saya nunjuk lampu. Lampu bilang dirinya lampu, terus lampu nunjuk ke vas. Harus sesuai dengan yang ditunjuk. Kalau tidak berarti salah. Jadinya harus hafal semua. Kipas itu oleh kipas, meja, kursi, tas, lampu, laptop, terminal, hordeng, vas, HP, charger, AC. Oke? Oke. Nah sekarang Ibu Fitri, oh iya kameranya. Saya mulai dari saya menunjuk kursi. Bilang dulu kursi, laptop gitu ya. Oke, kita ulang ya. Ulang dari laptop. Mulai dari laptop silakan. Tas. Laptop, tas. Tas, kipas. Kipas. HP. HP terminal. Terminal, charger. Charger, pas. Pas kursi. Bisa nggak bilang gitu? Bisa. Tas, laptop. Laptop hordeng. Hordeng AC. AC charger. Charger laptop. Laptop HP. HP tas. Kipas tas. Tas kursi. Kursi lampu. Iya apa ya? Lampu. Tas. Tas. Ibu tas. Oh tasnya sudah mulai tidak. Kipas, meja, laptop, pas. Kursi, terminal, pas, meja, C. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oh ini mau lagi ya. Oke, biar semuanya agak lebih berkonsentrasi lagi. Terima kasih ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu perlakuan bagaimana cara kita menghadapi anak-anak. Tidak hanya kita menjudge mereka secara langsung apa yang sudah mereka lakukan, tapi di mana kita mencari suatu solusi dari suatu permasalahan. Nah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, 3 menanyakan keyakinan. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke contoh variasi kalimatnya.
Nah, menstabilkan identitas itu artinya perbuatan kita mencari sesuatu hal apa yang salahnya. Nah, pertanyaannya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusiawi yang sempurna. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, guru bisa menyampaikan kalimat seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, ya, bisa terlihat kamu merasa senang dengan hal yang kamu lakukan, tapi jadinya merugikan untuk orang lain. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, apakah keyakinan kelas yang kita percaya ini? Kedua, keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Ketiga, apa tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Nah, biasanya kita kalau anak terlambat datang sekolah, apa yang hal utama selalu kita lakukan? Kalau anak terlambat ke sekolah, apa yang langsung tiba-tiba kita lakukan? Oke, Bu Fi tadi bilangnya menghukum, Bu Dina dan Bu Reno menanyakan. Nah, baiknya kita memang menanyakan dulu apa sebabnya. Tetapi kebanyakan dari kita biasanya akan langsung menghukum si anak tersebut tanpa tahu. Misalnya si anak di dalam perjalanan entah ada terlambat karena ban motornya bocorkah atau ada apa. Nah, walaupun ternyata si anak bangunnya kesiangan, kita tidak boleh tiba-tiba langsung menghardik mereka dengan ucapan yang jelek, yang kasar. Nah, tetapi melainkan kita bertanya dulu kepada si anak apa yang menyebabkan hal tersebut dan kita mencari solusi bagaimana agar hal tersebut tidak lagi dilakukan anak tersebut. Nah, baiklah. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Baiklah, Ibu silakan diperhatikan. Apakah Belia tahu kenapa Ibu memanggil Belia ke sini? Tahu Bu, karena Belia terlambat kemarin. Kemarin Belia berangkat sekolah jam berapa? Jam 7.25 Bu. Nah, sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 7.30 Bu. Nah, kalau Belia berangkat seperti itu, apakah akan datang dengan tepat waktu ke sekolah? Tidak Bu, saya akan datang terlambat. Nah, berarti akan datang terlambat. Nah, sekarang setiap orang memang akan melakukan kesalahan. Itu adalah hal yang manusiawi. Begitu juga dengan Ibu pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini Ibu tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ibu hanya ingin berdiskusi dengan Belia bagaimana caranya supaya Belia tidak datang lagi terlambat ke sekolah. Iya Bu. Nah, baiklah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa yang menyebabkan Belia kemarin terlambat ke sekolah? Saya bangun sedikit kesiangan Bu, dan baju seragam hari Rabu saya belum selesai saya setrika Bu. Nah, mengapa Belia sampai terlambat dan bajunya belum disetrika? Karena saya keasikan bermain handphone Bu malam itu, kemudian saya tertidur sehingga lupa untuk menyetrika baju. Nah, kan bermain handphone itu memang sangat menyenangkan, mengasihkan, sehingga membuat kita lupa dengan waktu. Kita harus bisa mengatur waktu mana yang waktu baik dan tidak. Begitu juga dengan sekolah, kita harus bisa datang tepat waktu. Nah, sekarang apakah yang sudah Belia lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita sepakati? Tidak Bu. Apakah Belia bersedia memperbaiki kesalahan yang sudah Belia lakukan? Bersedia Bu, saya janji tidak akan melakukannya lagi. Oke, berjanji itu memang suatu keharusan, tapi apakah Belia bisa untuk memperbaiki kesalahan yang Belia buat? Saya akan berhenti memainkan HP sebelum jam 9 malam Bu, dan kemudian baju seragam sekolah saya sudah saya setrika pada saat hari libur, serta memasang alarm di handphone agar tidak terlambat. Nah, bagus sekali ide itu Belia. Kapan rencana Belia akan melaksanakannya? Mulai malam ini saya melaksanakannya Bu, dan menyetrika baju seragam sekolah saya pada saat hari Sabtu dan Minggu ini Bu, pada saat libur sekolah. Oke, Ibu berharap Belia bisa konsisten menjaga waktu itu, bisa sekolah dengan tepat waktu. Nah, sekarang karena kita sudah selesai mencari solusi dari keterlambatan Belia
Delia boleh kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran berikutnya. Siang Bu, tadi Neza mengatakan Ibu memanggil saya, ada apa Ibu? Ya, tadi Ibu mendapat laporan dari Bu Niza. Apakah Arya tahu apa yang dilaporkan oleh Bu Niza? Iya Bu, Arya minta maaf karena sudah main HP selama pembelajaran Ibu kemarin dan tidak mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Nah, apakah Arya tahu keyakinan atau peraturan sekolah yang sudah dibuat? Iya Bu, tidak boleh main HP di sekolah. Nah, jadi setiap orang itu memang pernah melakukan kesalahan. Itu adalah hal yang manusiawi. Begitu juga dengan Ibu. Nah, sekarang di sini Ibu ingin berkomunikasi dengan Arya. Bagaimana cara kita supaya tidak ketergantungan dengan handphone. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada Arya, kenapa Arya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan handphone? Karena handphone saya sudah berada di dalam tas Bu. Kok bisa handphonenya berada di dalam tas? Iya Bu, karena tadi pelajaran sebelumnya kami menggunakan handphone, tetapi handphone saya tidak diletakkan kembali di dalam jok motor. Baiklah, Ibu tahu penggunaan handphone itu saat ini sangat berguna untuk sebagai alat komunikasi dan juga sebagai alat pembelajaran. Namun, apakah penggunaan handphone yang sudah Arya lakukan sesuai dengan keyakinan yang sudah kelas kita sepakati? Tidak Bu. Apakah Arya bersedia memperbaiki kesalahan yang sudah Arya lakukan? Bersedia Bu, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Berjanji itu memang suatu keharusan, tapi apakah Arya bisa untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama? Bagaimana kalau saya dengan teman di kelas untuk saling mengingatkan menyimpan handphone kembali di dalam jok motor? Nah, itu ide yang sangat bagus. Itu juga akan membantu Ibu nanti bagaimana mendisiplinkan anak-anak untuk tidak menggunakan handphone selama di sekolah. Kapan rencananya Arya akan melaksanakan itu? Begitu kami belajar menggunakan handphone, setelah selesai belajar handphone langsung kami kembalikan ke jok motor. Oke, baiklah. Jadi sekarang kita sudah ada solusi dari permasalahan menggunakan handphone, tidak boleh digunakan selama pembelajaran. Terima kasih tadi atas idenya untuk saling mengingatkan sesama teman. Sekarang Arya boleh kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela. Senang sekali melakukan praktik segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Windy. Senang sekali diajak Bu Dila untuk memahami masalah dan mencari solusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu tadi adalah video segitiga resolusi yang sudah saya lakukan, di mana anak tersebut dia terlambat ke sekolah. Nah, jadi tidak hanya ujuk-ujuk kita memberikan hukuman, tetapi mulai kita bertanya apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Nah, sekarang karena sudah ada kata-kata terima kasih, berarti setelahnya sudah di akhir, sudah mau selesai. Nah, sekarang saya ingin satu orang, saya akan mengkhususkan kepada Pak Ade di sini, bagaimana setelah menyaksikan tadi materi tentang budaya positif, bagaimana perasaan Bapak sebelum Anda tahu dan setelahnya, bagaimana nanti Bapak akan melakukan, bagaimana baiknya Bapak sebagai seorang guru. Baik, terima kasih Ibu Wadila yang telah memberikan materi tadi. Saya ucapkan terima kasih banyak atas materinya, luar biasa sekali. Ya, bisa mengukur diri sendiri juga sebagai guru, ya, banyak kekurangan ternyata. Ini tadi alhamdulillah saya ambil materi-materi tersebut yang belum saya ketahui sebelumnya. Nah, ini jadi diterapkan nanti sama-sama saya supaya di lingkungan sekolah, terutama di kelas ketika saya lagi mengajar, ini bisa bermanfaat diterapkan. Selama ini apalagi pas kontrol tadi, nah itu perlu saya perbaharui selama ini, ternyata banyak keluar sekali dari kekurangan. Terima kasih alhamdulillah ya atas materinya. Oke, jadi benar sekali bahwa kita harus bisa memperbaiki diri. Tadi yang belum mengetahui apa-apa karena sudah ada sedikit materi yang dapat, kita bisa
bergerak menuju yang lebih baik. Nah, tanpa berlama-lama saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bisa menyaksikan saya tampil di sini, dan atas kehadiran Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.